Kalau meninggal duluan, ya berarti santunannya buat keluarganya, buat ahli warisnya, ya kan, dapat 100% uang pertanggungan, ditambah warisan booster, ya. Nah, warisan booster ini kalau ada. Jadi tergantung berapa dapatnya, itu kita tidak bisa menentukan berapa. Jadi konsepnya untuk ngomongin warisan booster itu kayak unit link, teman-teman. Ya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, kalau nasabah masih hidup sampai usia 99 tahun, dia hidup nih alhamdulillah ya. Dia telepon agennya, "Gen, ya aku mau klaim." Bukan klaim deh, kan udah selesai nih ya sampai umur 99 aku alhamdulillah hidup. Kebetulan agennya juga masih hidup. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, nasabah ya berhak mendapatkan uang pertanggungannya juga ya, ditambah dengan warisan booster jika ada. Ya, nah jadi manfaatnya ini Bapak Ibu, manfaat meninggal dan manfaat hidup ya. Kalau atau berarti ya, jadi kalau dia meninggal ya udah selesai polisnya. Kalau nasabah nggak meninggal, polisnya masih aktif, ya nunggu sampai 99, maka diberikan juga uangnya untuk si nasabah tersebut. Ya. Oke. Nah, teman-teman, menariknya istilah-istilah di perwarisan ini kan cukup banyak dan fitur-fitur atau manfaat tambahannya juga cukup ada beberapa gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu di sini ada yang pernah jual unit link nggak atau punya polis unit link? Saya tanya dulu deh sama Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu agak sedikit banyak paham tentang konsep unit link nggak? Boleh deh Bapak Ibu tulis di chat box. Kira-kira Bapak Ibu paham tentang konsep unit link nggak? Boleh taruh di chat box. Atau konsepnya produk PGB, PSGB. Oke, Pak Supriyono, ini adalah produk investasi dan proteksi. Konsep unit link di PGB gimana? Ibaratnya kurang lebih teman-teman yang ada di sini paham? Karena biar saya nanti mungkin mengaitkan atau ininya biar mudah gitu ya, teman-teman ya. Selain Pak Supriyono, apakah Bapak Ibu sudah proteksi yang dikaitkan dengan investasi? Oke. Kalau konsep di PGB-nya sendiri kurang lebih paham ya Bapak Ibu ya? Buku Suma. Oke. Nah, gini Bapak Ibu semuanya yang ada di training kita hari ini. Jadi gini, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan nilai tunai, ya kan? Nilai tunai itu adalah kalau di produk tradisional, ketika nasabah mau surrender atau tutup polisnya, ya itu akan ada sejumlah uang yang nilainya itu akan ada tertera di dalam polis. Makanya disebutnya adalah nilai tunai. Dan ketika nasabah mau melakukan penebusan, uang tersebutlah yang akan dibayarkan. Sehingga nilai tunai yang ada di polis warisan ini adalah nilai tunainya dijamin. Nilai tunainya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini nilai tunai yang dijamin. Nah, tapi teman-teman semua, ada namanya warisan booster dan warisan cash booster. Wah, apa yang membedakan teman-teman? Kalau warisan booster itu ibaratnya kan tadi Bapak Ibu dengar ya, bahwa lihat, melihat dan mendengar ya, bahwa ketika nasabah meninggal dunia akan terima uang pertanggungan ditambah warisan booster. Dan warisan booster ditulis dalam kurung kalau ada. Iya. Kenapa kalau ada? Karena ini lebih ke arah kalau nanti ada keuntungan, ada profit, ya itu akan diberikan. Nah, yang namanya keuntungan atau profit pada saat nasabah meninggal, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Sehingga besarnya itu tidak dijamin. Oke. Nah, Bapak Ibu, baik ketika pokoknya kalau pasangannya uang pertanggungan, ya pasti nih temennya nih warisan booster.
Tapi kalau nasabah surrender, tadi saya bilang ada surrender ya. Kalau surrender atau tutup polis, Bapak Ibu, berarti yang akan nasabah terima adalah nilai tunai. Nilai tunainya adalah nilai tunai yang dijamin yang ada di dalam polis. Ditambah Bapak Ibu dengan warisan cash booster. Tuh, ya. Sama warisan cash booster itu juga adalah profit yang akan diterima oleh si nasabah kalau dia tutup polisnya, tapi nilainya tidak dijamin karena akan dihitung pada saat itu nilainya berapa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pasangannya kalau nasabah surrender adalah warisan cash booster. Tapi kalau meninggal atau kontraknya selesai, pasangannya adalah UP ditambah warisan booster, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau didiskusikan, boleh tanya langsung atau tulis di chat box, ya. Mau nanya boleh, Bapak Ibu tinggal unmute aja ya, tinggal di unmute. Oke. Nah, ada pertanyaan nih, apa bedanya nilai tunai dengan nilai tunai yang dijamin? Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini, ya. Kalau nilai tunai itu adalah definisinya, ya, sejumlah nilai yang akan dibayarkan apabila melakukan penebusan polis yang terdiri dari nilai tunai yang dijamin dan warisan cash booster kalau ada, serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada. Nah, kalau nilai tunai yang dijamin, nilai tunainya itu ada di dalam tabel polis. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti kapan ya? Kapan ya? Nanti deh saya kasih lihat ilustrasinya ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu yang membedakan istilah ini. Jadi kalau nilai tunai itu secara keseluruhan, kalau nasabah misalnya surrender, ya, dia ditambah nilai tunai itu, ya, ini nilai tunai yang dijamin ditambah warisan cash booster, ya. Nanti dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang kalau misalnya ada, ya nanti dikurangi kewajiban-kewajibannya, ya. Itu maksudnya Pak Haryanto. Oke. Ya. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, ya, kita ke berikutnya. Ini ada contoh, misalnya Bapak Ibu ya punya nasabah usianya 30, ya. Nah, usianya 30, kemudian ya Bapak Ibu kan ngobrolin tentang perwarisan gitu ya. Pak, ya Bapak cukup membayar selama 10 tahun saja sampai usia 40 tahun. Sisanya Bapak tidak usah bayar lagi. Ya, jadi dari usia 40 sampai 99 Bapak tidak usah bayar lagi. Ya. Tapi baik dalam periode pembayaran maupun ketika sudah nggak bayar lagi, tetap ada yang namanya proteksi. Nah, proteksinya adalah apabila terjadi resiko meninggal dunia dalam masa perlindungan, Bapak akan menerima, kalau meninggal bukan Bapak ya, keluarga Bapak penerima manfaat akan menerima 1 miliar. Ditambah dengan, apa Bapak Ibu? Kalau meninggal, 1 miliar ditambah apa? Oke, tulis di chat box. Ayo. Iya, booster apa? Warisan booster. Yes, warisan booster Bapak Ibu tuh temennya. Nah, jadi Bapak Ibu dia temennya warisan booster. Warisan boosternya berapa? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, jadi ini nasabah kan bayarnya 9.500.000 setahun. Jadi kalau dia 10 tahun, total yang dibayarkan adalah 95 juta ya selama 10 tahun. Dan di sini uang pertanggungannya adalah 1 miliar. Jadi kalau misalnya dalam masa pembayaran sampai dengan usia 99 selama masa proteksi terjadi resiko ya, maka akan dibayarkan 1 miliar plus warisan booster ya. Nah, teman-teman, warisan boosternya di sini contohnya adalah, ini contoh teman-teman, 147 juta. Jadi ditambah
1 miliar ditambah 147 juta. Oke. Nah, misalnya nih Bapak Ibu ya, nasabah ternyata tidak terjadi resiko meninggal. Tapi sampai usia 99 dia masih hidup nih Bapak Ibu. Ya, sama Bu Arni, apa sama Pak Christopher ya, nanti nasabahnya telepon Anda ya. Bu Arni, Pak Christopher, ya, ini kan udah selesai nih, saya udah umur 99, ya kan. Saya mau udah kontraknya udah selesai, gimana? Saya mau ini dong, mau tebus klaim akhir kontrak. Nah, ya Bapak Ibu, nanti yang diterima ya sama nasabahnya Bu Arni atau Pak Christopher adalah 1 miliar ditambah warisan booster jika ada. Jadi kalau hidup di umur 99 ya, polis masih aktif, maka akan dibayarkanlah 1 miliar tambah warisan booster. Di sini contohnya warisan boosternya 483 juta Bapak Ibu. Ya. Oke, ya. Jadi mudah ya, sebetulnya simple ya, teman-teman ya. Bayarnya itu ada pilihan ya Bapak Ibu, nggak mesti 10 tahun. Nah, ini ada contoh yang kedua lagi. Ya, Bapak A ini preminya 9.500.000, uang pertanggungannya 1 miliar. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, di sini contohnya. Jadi Bapak bayar selama 10 tahun, total yang Bapak bayarkan adalah 95.040.000 ya. Nah, tapi misalnya gini, kalau skenario yang kedua ini adalah teman-teman nasabah baru bayar 1, 2, 3, 4 di tahun kelima ya nasabah meninggal dunia. Jadi belum selesai bayarnya 10 tahun nih teman-teman Bapak Ibu, nasabah meninggal. Berarti yang diterima sama penerima manfaatnya ya tetap 1 miliar. Ya. Jadi sebenarnya intinya mau meninggal dimanapun Bapak Ibu itu enggak masalah. Ya iyalah ya, masalahnya kan udah beda ya. Jadi ketika dia mau meninggal di mana di kapanpun ya, bukan dimanapun tapi kapanpun gitu ya, lagi bayar premi kek, apa setelah bayar premi udah selesai kek ya, selama polisnya masih aktif Bapak Ibu, maka akan dibayarkan sesuai uang pertanggungannya. Kalau meninggal atau jatuh tempo, berarti temannya warisan booster istilahnya. Tuh, teman-teman ya. Nah, menariknya nih ya Bapak Ibu. Kalau produk tradisional, Bapak Ibu nggak pusing-pusing ngomongin biaya asuransi. Pokoknya bayar 10 tahun tercover sampai umur 99 selama polis aktif. Prucinta juga begitu kan? Bayar 10 tahun tercover sampai 20 tahun. Kalau PCB kan pilihannya juga banyak ya. Mau bayar 5 tahun kayak 10 atau 15 di cover sampai 88. Dia tidak melihat biaya asuransi kalau tradisional. Beda sama unit link. Kalau unit link antara di dalamnya premi transparan, ada di dalamnya biaya asuransi yang terhitung setiap tahun. Tapi kalau ini kita nggak mikir ke situ. Ibaratnya nih Bapak Ibu kalau produk tradisional tuh lebih tertutup produknya. Nah, jadi nggak akan bisa dibandingkan dengan unit link yang semuanya terbuka. Fund-nya harus tahu, biaya asuransinya tiap tahun berubah gitu ya. Kalau kurang harus nambah, ya kan kalau di unit link gitu kan preminya suatu saat kalau misalnya harus tambah bayar premi tetap harus bayar premi. Kalau ini enggak. Selama Bapak Ibu milih kontraknya bayarnya hanya 5 tahun, hanya 10 tahun, hanya 15 tahun, ya udah itu ngikutin. 10 tahun 10 dia lebih saklek ya kalau tradisional ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya kalau tradisional nih mohon maaf ya. Apa dong? Ibaratnya yang satu pakai kebaya
ya, tradisional ya. Kalau yang satu lagi bajunya modern. Nah, itu unit link. Kalau yang ini tradisional ya kebaya. Jadi semuanya agak ada terbatas-terbatasnya. Ada aturan-aturannya begitu. Ya. Nah, teman-teman. Jadi inilah kalau kita ngobrolin mengenai produk tradisional ya. Bu, kalau di ilustrasi kata Bu Kusuma, kalau nasabah meninggal belum 10 tahun hanya UP saja tanpa warisan booster ya, Bu? Tetap. Ya, kalau meninggal pokoknya Bapak Ibu rumusnya ya apa namanya? UP plus warisan booster. Nah, karena warisan booster ini adalah kalau ada, nah jadi bisa jadi belum tentu ada. Meninggalnya misalnya tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya. Nah, bisa jadi tuh warisan boosternya belum ada Bapak Ibu. Sehingga dia nggak dapet. Makanya kita tulis kalau ada. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti tidak ada pengembalian nilai tunai ya. Nah, Bapak Ibu ingat lagi. Nilai tunai itu akan, jadi Bapak Ibu harus pisahkan dengan produk yang lain ya, khusus di warisan. Jadi kalau nasabah beli produk perwarisan, kalau misalnya surrender, berarti yang didapatkan adalah nilai tunai yang dijaminnya. Ditambah dengan, kalau surrender apa? Warisan cash booster. Ingat ya, warisan cash booster tuh kalau ada. Tuh, ya. Atau kita bikin gini biar Bapak Ibu mungkin mudah untuk kita memahaminya, ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu, manfaatnya perwarisan ini kan ada 2, ya. Kita ngomong manfaat kalau meninggal. Ketika nasabah meninggal, ya, apa yang didapatkan oleh ahli waris? Yaitu uang pertanggungan ya 100% ditambah apa teman-teman? Warisan booster kalau ada. Nah, manfaat dari perwarisan itu juga ada manfaat jatuh tempo. Jadi ketika umur berapa Bapak Ibu jatuh temponya? 99. Ini kalau nasabah masih hidup ya. Yang didapatkan apa? Sama Bapak Ibu. Kalau jatuh tempo yang didapatkan adalah uang pertanggungan ditambah dengan warisan booster kalau ada. Oke, ini kalau meninggal atau jatuh tempo. Berikutnya nih teman-teman. Misalnya Ita, ya, nasabah saya, ya, ini kan sampai umur 99. Kemudian lagi contohnya di sini bayarnya 10 tahun. Ini tadi 30, ini 40. Nah, Ita misalnya nih, ini kita nggak ngomongin meninggal ya. Kalau nasabah mau tutup polisnya, tutup polis berarti bahasa Jawanya apa? Surrender ya. Cari di kamus nggak ada ya. Kalau nasabah surrender berarti dia tutup polis. Atau misalnya, Ido nasabahku nggak sanggup bayar lagi. Terus dia mau berhenti aja polisnya. Berarti namanya surrender, begitu ya. Ketika nasabah surrender atau tutup polis, berarti yang diterima sama nasabah apa dong? Nilai tunai yang dijamin. Nilai tunai yang dijamin adanya di mana? Ada di dalam polis. Dapat tambahan nggak, Ido? Dapat. Namanya warisan cash booster. Ya, yang namanya bonus atau tambahan, nggak tahu berapa. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada nggak dikasih. Tuh, teman-teman. Ya, jadi begini rumusan si warisan. Nanti kalau teman-teman agak bingung, nanti kita bikin deh perbedaan si warisan, PCB, Prucinta gitu ya. Biar teman-teman ini otaknya nggak pabaliet. Oke ya.
Nah, sip teman-teman. Nah, ini kalau di pewarisan ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau langsung mau menyampaikan? Silakan Bapak Ibu. Kayaknya di chat box rame nih. Kak Putri aman ya, udah dijawab ya. Iya, compare sama PCB aja Bu, sama-sama asuransi jiwa. Katanya perlu cinta nih Bu, siang-siang nih. Ya, maksudnya ya nggak apa-apa ya. Nilai tunai yang dijamin selalu sama dari awal buka polis ya, kata Pak Haryanto. Nah, nih nanti kita lihat ya di sini ya teman-teman ya, perwarisannya. Jadi sampai sini dulu Bapak Ibu paham nggak? Kalau untuk manfaat. Jadi misalnya baru bayar pun 4 tahun, nasabah meninggal, tetap keluarkan uang pertanggungannya ditambah warisan cost booster kalau ada. Kalau paham di sini berarti kita bisa ke yang berikutnya. Paham? Oke, mantap. Sip. Berarti kan pertanyaan Bapak Ibu bisa tambah panjang lebar di sini nanti. Jadi kalau Bapak Ibu nasabah mau pewarisan, pertanyaan saya dulu, boleh nggak kalau produk tradisional nih teman-teman, boleh nggak sih uang pertanggungannya itu dinaikin sesuka hatinya di polis yang sama? Boleh nggak? Nggak boleh, bener enggak gitu ya, nggak boleh. Yes, karena dia aturannya begitu. Kalau di unit link, Bapak Ibu di polis yang sama mau naikin UP, tambahin riders nggak masalah. Tapi di tradisional yang kita punya gitu ya, Pro Cinta, PCB ya, Pro Cerah lah, Pro Warisan, ini nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau nasabah dia mau menambah uang pertanggungan, dia boleh beli polis baru satu lagi ya. Tapi polis yang lama tidak bisa diapa-apain. Jadi produk ini memang benar-benar konservatif lah ya. Nggak bisa diapa-apain. Kayak nenek-nenek zaman dulu. Ya pokoknya kalau udah itu ya itu aja gitu ya. Zaman dulu ya. Kayak saya bukan zaman dulu aja ya. Oke, nah Bapak Ibu ini diperbolehkan hanya Bapak Ibu apa namanya? Bapak Ibu kan bayarnya bulanan, mau dirubah tahunan, dari tahunan mau ke bulanan atau mau ke semesteran, itu boleh. Jadi merubah-rubah itu saja yang dirubah. Sama satu lagi ada istilahnya reduce paid up, tapi reduce paid up saya jelasin nanti ya di belakang ya. Tapi pada intinya tuh hanya itu saja yang bisa, ya yang lain nggak ada. Jadi kalau nasabah Bapak Ibu nanya sama Bapak Ibu, Gen, boleh nggak aku nambahin premi, aku lagi ada rezeki nih. Boleh, buka polis baru. Kitanya yang nggak boleh saklek ya. Kalau di polis yang lama Pak nggak boleh. Tapi kalau Bapak mau buka polis baru lagi ya dengan premi yang baru boleh ya. Nggak ada masalah ya. Nah, tapi ini naik turunin di polis yang sama nggak bisa. Ada riders ya otomatis nih produk nggak ada riders. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu ada nasabah, aku mau bayar buat 10 tahun langsung deh. Kan setahun 9 juta, 10 tahun 90 juta. Nih aku lagi ada duit, aku masukin semua. Bisa nggak? Nggak. Dia nggak terima pay to debt advance. Beda kalau di unit link yang bisa pay to debt advance 4 tahun. Ya. Nah ini yang tidak bisa. Jangka waktu premi. Ya. Bapak Ibu udah milih 15 tahun. Nasabah galau jadi 10. Kalau polis udah jadi, ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi nggak bisa nih nasabah galau-galau gitu ya untuk merubah pembayaran preminya. Oke, ya lanjut. Nah, menariknya nih, polis si perwarisan ini agak sedikit berbeda dengan tradisional yang lain karena dia punya fasilitas. Fasilitas yang Bapak Ibu nggak ada di PCB, nggak ada di Procinta, nggak ada di Procerah. Ya, ada 3 sih, seingat saya ya. Namanya adalah yang pertama policy loan, ya. Loan lo, gue, bukan ya. Policy loan ini Bapak Ibu artinya adalah pinjaman polis. Ya, iya ini ada bahasa Indonesianya. Ya gaya-gaya saya ngomong bahasa Inggris ya ternyata ada bahasa Indonesianya. Jadi policy loan atau pinjaman polis ini nasabah apa? Dia minjem nilai tunai yang dijamin. Jadi kan Bapak Ibu kalau kita beli polis warisan nih, ya kan kalau kita bayar nanti kan tuh ada tuh nilai tunai yang dijaminnya berapa. Ya di Procinta PCB kan ada tuh nilai tunai. Nah, itu kan nilai tunainya dijamin.
Nah, jadi si nasabah nih mau minjem nilai tunai yang dijaminnya nih di produk perwarisan. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Kalau di unit link itu ibaratnya kayak dia withdraw, tarik. Cuma bedanya kalau di unit link dia mau withdraw, nggak ada keharusan untuk mengembalikan, tapi ada konsekuensi di mana nilai tunainya jadi habis. Kalau di unit link ya, bisa lapse. Di sini juga hampir sama Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu, dia punya kewajiban untuk mengembalikan karena namanya aja minjem. Iya enggak? Ya kan? Iya dong. Nah, jadi Bapak Ibu, saya nanya jawab sendiri ya. Jadi kalau minjem ya dari dikembalikan. Nah, kemudian syaratnya yang pertama polisnya aktif. Ada nilai tunai. Ya kalau nggak ada ya gimana mau minjem ya kan? Kemudian besarnya pinjaman maksimumnya adalah 80% dari nilai tunai yang dijamin. Misalnya dia punya nilai tunai yang dijamin ada 50 juta. Misal nih Bapak Ibu, 80%-nya boleh ya maksimal ya berarti berapa tuh 40 misalnya gitu ya. Kemudian melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, jadi isi formulir Bapak Ibu. Dan pinjaman polis bisa dilakukan setelah ulang tahun polis ketiga. Jadi setelah polisnya tahun ketiga selesai, masuk tahun keempat gitu ya, itu baru boleh melakukan pinjaman polis. Nah, tapi teman-teman, ini harus hati-hati ketika kita menjelaskan ini ke nasabah. Kenapa? Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, ketika nasabah minjem, ya boleh minjem, ada bunganya, teman-teman. Ya, nanti ditentukan besarannya berapa ketika saat dia melakukan pinjaman. Nah, kemudian lagi pinjaman wajib dibayar, tuh wajib dilunasin, ya. Boleh mau sekaligus, mau bayar langsung jebret gitu ya, atau mau nyicil diangsur. Nah, pembayarannya untuk pelunasan sebagian adalah 10% dari pinjaman polis atau 500.000. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya nasabah, punya pinjaman, polis adalah misalnya 20 juta ya, 10%-nya adalah 2 juta ya. Oke, misalnya Bapak Ibu nasabahnya punya pinjamannya adalah 4 juta ya, 10%-nya 400, tapi nggak bisa, harus minimalnya 500, begitu ya. Oke. Nah, kalau udah lagi ada pinjaman polis, karena nilai tunainya dipinjam gitu ya, nggak bisa dapat pinjaman polis yang lain, nggak bisa ngajuin lagi. Ya, jadi teman-teman ini nasabah harus balikin plus bunga. Apa impact-nya kalau dia nggak balikin? Ya, kemudian ada bunganya. Ya, bunganya berjalan terus. Ketika uangnya tidak dikembalikan dan bunga terus berjalan, Bapak Ibu, bisa menyebabkan polisnya itu menjadi lapse, mati gitu ya. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya adalah ketika nasabah misalnya dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata nasabah punya pinjaman Bapak Ibu. Harus dikurangin sama utangnya, harus sama dikurangin sama pinjaman polisnya. Baru nanti akan dibayarkan seluruhnya setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang ada. Nah, ini poin yang keempat. Ya, poin yang D, Bapak Ibu, kalau nasabah meninggal, ya, atau misalnya masih hidup sampai umur 99 deh, ternyata ya, atau nasabah tebus polis atau surrender. Kalau dia punya pinjaman polis, harus dibayarin dulu utang-utangnya. Ya, dikurangi dengan jumlah pinjaman yang telah berikut dengan beban bunganya. Jadi bunganya tetap dihitung. Nah, bunganya bunga majemuk lagi, ya, compound interest. Jadi dia gulung terus, ya. Kayak bola salju. Jadi nanti bisa jadi banyak. Nah, ini impact-nya buat si nasabah. Kemudian lagi, ya, apabila besarnya beban bunganya lebih besar, ya, sama atau lebih besar.
dari sisa nilai tunai. Ketika dikumpulin, bunga sama nilai tunai yang dijaminnya lebih gede nih atau sama. Ya udah, disuruh surrender atau dipulihin polisnya. Berarti kan Bapak Ibu kalau pemulihan berarti ini nasabah polisnya lapse jadinya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ini. Ya. Nah, menginformasikan pembayaran pinjaman polis jangan lupa ya. Jika tidak ada informasi bisa aja nanti ya secara sistem nanti jatuhnya jadi bayar buat jatuh tempo premi berikutnya. Makanya kalau mau untuk nyicil, mengangsur atau mau melunasi pinjaman polis itu harus informasi ke Prudential. Sejauh ini menggunakan formulir, bisa lewat agen nanti sampaikan ke ada ininya Bapak Ibu CFS-nya ya atau nasabah menelpon ke customer care-nya Prudential. Sejauh ini masih seperti itu ya. Kecuali nanti ada enhance dalam hal informasi yang lainnya. Oke. Kemudian Prudential berhak untuk mengakhiri polis dengan pemberitahuan ya apabila nilai tunai yang terjamin yang ada pada polis lebih kecil dari jumlah pinjaman beserta bunganya dan tunggakan premi yang ada. Nah, jadi teman-teman, fasilitas ini ada, tapi ada konsekuensi yang harus nasabah tanggung. Nah, menurut saya sih sayang ya, kalau apalagi tujuannya dia ingin punya polisnya ingin dalam jangka waktu yang panjang, dia beli emang buat warisan. Nah, kemudian nasabah nggak paham bahwa dia minjem tapi ada bunganya. Dia pikir minjem nggak dibalikin, ternyata harus dibalikin. Dia nggak balik-balikin, polisnya bisa lapse. Terus ada bunganya lagi. Nah, teman-teman ini paling tidak teman-teman tahu, dan ini pun harus kalau nasabah ya, dia bertanya atau teman-teman mau menjelaskan, ini harus diinformasikan sih, biar nasabah nggak keliru gitu. Ya, tapi ada yang cerita sih, Ido aku mah nggak mau nyampein, biarin aja daripada nanti nasabah malah pakai fasilitas itu ternyata ada bunganya lah, ada ininya lah, saya ribet misalnya gitu ya, ada agen yang cerita gitu ya. Oke. Yes, nah berarti ada pertanyaan, kalau polis punya polis 2 berarti boleh pinjam dari 2 polis? Iya, nggak apa-apa kan masing-masing, dari polis masing-masing. Ya. Dari polis yang itu pinjam di situ, dari polis yang satu lagi pinjam di satu polis lagi. Gitu. Oke. Produknya bukan syariah ya. Buku Suma Astuti kemana aja. Tadi di awal udah diomongin ya. Ini bukan syariah. Nanti kalau ini syariah ada bunga begini nanti saya dimarahin sama MUI. Enggak ya, Bu? Bukan syariah, benar. Oke. Nah, teman-teman ini ada contoh ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini ya, Bapak Ibu ulang usia polis tahun pertama. Jadi ini skenarionya si Bapak A ini dia bayar premi ya 9.500.000, UP-nya 1 miliar, dan di tahun kelima dia minjem. Pinjaman polis berarti nilai tunai yang dia punya dipinjem ya. Dia ambil gopek. Ya, kalau pinjam 500 Bapak Ibu, ya nanti Bu Nova, oh ya udah dijawab sama Bu Putri ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, pinjaman nya 500.000, nggak tahu buat apa, buat ke mall Kokas ya. Mau ke mall Kokas, mau ke Senayan City ya. Mau ke Bandung Indah Plaza. Nah, jadi Bapak Ibu pinjam 500.000 ya. Kemudian lagi ya, kita lihat berikutnya. Ya. Di tahun kelima minjem, di tahun keenam ya. Dia belum, ini ceritanya Bapak Ibu dia belum balikin ya, dia belum melunasi pinjaman yang juga belum dilunasi, maka pas di tahun keenam dia akan kena bunganya. Ya, 520.000 bunga plus pinjamannya. Oke. Di tahun ketujuh yang pinjaman polis tadi dia belum balikin juga ya. Jadi bertambah jadi 540.000. Di tahun ke-8, nah Bapak Ibu,
Ini baru dia ngelunasin. Yang tadi dia pinjam 500. Ini asumsinya nasabah tetap bayar premi ya. Ini kita ngomongin khusus pinjamannya aja. Nah, jadi Bapak Ibu berarti 562.000 Bapak Ibu. Ya, harus bayar tadi ya utang yang 500.000 tadi. Kalau bayar premi mah tetap dia tiap tahun dia tetap bayar 9,5. Ini kita ngomongin pinjamannya aja. Ya. Oke. Nah, ini ilustrasi yang kedua, ketika dia melakukan pinjaman, Bapak Ibu meninggal. Nah, di tahun ke-8 ini nasabah meninggal dunia. Dan kita lihat tuh, ada berapa pinjamannya, hutangnya gitu ya, plus bunganya. Nah, nanti udah dihitung kan tadi berapa ya? 562.000. Uang pertanggungannya ada berapa? Ada 1 miliar. Ditambah dengan warisan boosternya. Warisan boosternya di sini contohnya nih Bapak Ibu contoh ya. 39 juta. Nah, ada utang nggak? Ada. Jadi dikurangin dulu hutangnya, jadi dikurangi 562. Sehingga penerima manfaat hanya terimanya 1 miliar 39 juta. Jadi tetap harus dikurangi hutang ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau sebelum 10 tahun mau surrender, nilai tunai dijaminnya hanya dapat sesuai tabel benar. Sesuai tabel yang ada di polis. Betul banget. Jadi kita patokannya kalau nilai tunai buat nasabah tuh yang ada di polis. Karena kan dia nilai tunainya dijamin. Ntar kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, terus lagi ya. Ini ada nasabah ya. Dia bunga pinjaman polis lebih besar dari nilai tunai yang dijamin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini contoh Bapak Ibu, bunga pinjamannya 10%. Ini tapi tahun ke-20 sampai tahun ke-26. Ya, berarti kurang lebih 6 tahun. 7 sih. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tapi 20 ke 21. Iya, 6. Oke, Bapak Ibu. Ya, kemudian lagi Bapak Ibu, si nasabah melakukan pinjaman polis di tahun ke-20, pinjamnya 44 juta karena dia punya nilai tunai yang dijamin ada 55. Ya, dia ambil maksimal, jadi 44 juta dia pinjem, ya. Oke, kemudian lagi ini kita ngomong di tahun ke-20 ya. Nasabah nih ibaratnya bayar udah 10 tahun, udah lewat, tapi dia melakukan pinjaman, ya. Nah, dia melakukan pinjaman, kemudian lagi enggak dibayar-bayar pinjamannya, ya, menyebabkan polisnya akhirnya jadi ya, dia melakukan penebusan, mohon maaf ya. Jadi di tahun ke-20 dia pinjam, kemudian di tahun ke-26, sorry ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, nasabah itu surrender, tebus polis. Ketika dia surrender atau tebus polisnya, berarti yang ada adalah nilai tunai yang dijamin. Benar ya? Yang ada di polis berapa? Warisan cash boosternya ada berapa? Kan itu yang didapat. Tapi karena dia punya pinjaman polis yang waktu itu tuh tahun ke-20 44 juta sekian ditambah dengan bunganya ya. Makanya Bapak Ibu nilai tunai yang diterima sama nasabah ya harus dikurangin ya. Nilai tunai yang terjamin berapa, warisan cash boosternya berapa, dikurangi dengan pinjaman polisnya dan bunganya selama 6 tahun. Sehingga di sini kalau kita lihat terimanya 33 juta. Tuh, Bapak Ibu. Ya, intinya meninggal, jatuh tempo, kemudian lagi nasabah mau surrender. Kalau dia ada utang harus dikurangin dulu sama hutang-hutang dan bunganya. Nah, itu namanya pinjaman polis. Oke, Bapak Ibu biar kita nggak loncat-loncat, Bapak Ibu ngikutin satu-satu. Jadi nanti sebenarnya pertanyaannya Bapak Ibu ada di slide itu, jadi Bapak Ibu nggak nanya lagi. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semuanya, yang berikutnya adalah automatic premium loan. Jadi pinjaman premi. Kalau tadi pinjaman polis yang dipinjam nilai tunainya.
Kalau ini adalah pinjaman premi otomatis. Walaupun ngambilnya ya ibaratnya dari nilai tunai. Jadi Bapak Ibu, pinjaman premi otomatis ini adalah kalau nasabah ini nggak bayar premi, ya. Tapi ini masuknya tahun keempat ya Bapak Ibu ya. Ada fasilitasnya ini, semuanya rata-rata tahun keempat, ya. Jadi kalau nasabah nggak bayar premi, ya karena alasan apapun gitu ya, maka otomatis akan diberikan pinjaman premi otomatis. Ya, pinjaman premi otomatis ini dia. Nih, jadi bulan ini dia nggak bayar, langsung dipinjemin dari nilai tunainya untuk bayar itu preminya, ya. Nah, nggak bayar lagi dipinjemin lagi, nggak bayar lagi dipinjemin lagi, lama-lama duitnya juga habis. Jadi modelnya kayak unit link, mirip. Kalau unit link namanya kalau cuti premi diambil dari untuk bayar biaya asuransi administrasi. Kalau ini untuk bayar preminya. Nah, jadi teman-teman, dan ini fasilitasnya setelah ulang tahun polis ketiga ya, masuk tahun keempat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya di H-1 di waktunya dia bayar itu, di masa grace periodnya harusnya dia bayar tapi dia nggak bayar, maka otomatis nanti ada kena APL, Automatic Premium Loan. Ya. Setiap premi tertunggak akan dibebankan dari nilai tunai yang dijaminnya. Jadi dia punya nilai tunai, ya jadi diambil deh buat bayar premi. Tapi teman-teman, yang namanya pinjaman di tradisional ini, ya perwarisan, dia ada bunganya, Bapak Ibu, tetap ada bunganya. Jadi sih sangat diharapkan dan disarankan nasabah polisi jalan terus. Ini kalau kepepet pet banget, ya. Tapi jangan sampai dia jadi. Nah, Bapak Ibu, ya, selama APL jika nilai tunai yang dijamin kurang dari premi yang tertunggak beserta bunga majemuk, maka polis akan lapse. Iya dong, ya nilai tunainya lebih dikit daripada premi yang tertunggak, otomatis lapse, ya kan? Nah, mau pulihin atau gimana nih? Ya, atau mau disurrender ya? Oke, wajib melunasi premi yang tertunggak. Kemudian lagi, selama berlaku pinjaman premi otomatis, kalau nasabah meninggal dunia, ya, atau hidup sampai akhir pertanggungan, atau nasabah surrender, pasti harus dikurangin dengan hutangnya. Intinya gitu, Bapak Ibu. Selama nasabah itu melakukan pinjaman, ya, melakukan pinjaman, ketika dia meninggal, ketika dia tebus, Bapak Ibu, itu pasti harus dikurangin pinjaman dan utangnya. Oke, ya. Jadi ini syaratnya pinjaman premi dan pinjaman polis itu dilakukan setelah ulang tahun ketiga. Ini fasilitas, ya. Tapi teman-teman tetap harus informasikan ke nasabah konsekuensinya, gitu ya. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi nasabah melakukan pinjaman premi, ya. Dia preminya berapa sih Bapak Ibu? 10.300.000. Ya, di tahun kelima nasabah nggak bayar premi, mau nggak mau, jadi otomatis pinjaman premi otomatis. Biar polisnya tetap aktif, ya udah dipinjemin otomatis, ya kan? Dari nilai tunainya. Tahun ke-6 nasabah sih tetap bayar premi ya Bapak Ibu. Tahun ke-6 dia bayar premi, ya. Tapi karena tahun kelima ini dia kena APL dan belum dia lunasin, mau nggak mau, dia masih tetap ada utang. Tahun ke-7 tetap bayar premi biasanya, cuman APL-nya belum dilunasin. Ya. Jadi nambah terus jadi 11 juta. Tahun ke-8 jadi 11.600.000, ya. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, tahun ke-8 dia baru mau bayar utangnya. Jadi kalau tahun ke-8 dia mau bayar premi yang 10.300.000, ya, ditambah dengan ini. Tuh. Ya, karena di tahun ke-8 dia baru mau bayar ini APL yang ini. Plus bunga-bunganya ya, jadi 10.300.000 jadi 11.187 kurang lebih ya 700 ribuan. Nah, jadi Bapak Ibu di tahun ke-8 dia ibaratnya bayarnya double. Ibaratnya gitu ya. Satu bayar preminya, ya, satu lagi dia bayar APL-nya.
plus bunganya. Tuh gitu teman-teman. Ya. Oke, nah selanjutnya kalau dia tebus sama aja Bapak Ibu. Kalau nasabah tebus ya, berarti otomatis apa? Ya dikurangin sama pinjaman premi otomatisnya. Ya. Oke. Nah, jadi tahun ke-9 nasabah nggak bayar, tahun ke-10 nasabah surrender. Ya Bapak Ibu kita lihat ketika surrender nilai tunai yang dijaminnya berapa? Dapat nggak warisan cash booster? Kalau ada ditambahin, dikurangi sama hutangnya atau APL-nya ditambah bunganya. Nah, jadi rumusnya begitu aja Bapak Ibu simpelnya. Ya. Oke, kemudian lagi kalau meninggal sama juga. Pokoknya selama dia ada punya pinjaman, nasabah meninggal dikurangi sama pinjamannya. Ya, di sini adalah pinjaman premi, skenario yang di sini. Ya, tahun ke-10 meninggal nih Bapak Ibu si nasabah. Tapi tahun ke-9 ternyata dia ada utang premi. Ketika meninggal ya dikurangin sama utang preminya begitu. Ya, teman-teman ya. Oke, nah sampai sini Bapak Ibu kira-kira ada yang mau dibahas? Oh, udah dijawab Kak Putri ya. Bunga pinjaman di APL apakah sama dengan di policy loan? Ya, ini kalau perhitungannya iya, tapi kalau besarnya itu nanti tergantung Ibu. Besarnya itu nanti tergantung berapa persen. Jadi yang nentuin tuh ketika kita mau mengajukan pinjaman itu nanti ada bunganya berapa gitu. Tapi bunganya tuh segitu aja gitu. Dia setahunnya segitu, ya. Begitu, Bu. Karena di ini kita ngomongnya bunga per tahunnya. Bisa aja beda, bisa juga sama. Begitu. Nanti infonya tuh pas mau melakukan pinjaman. Dan kemudian nanti ada di laporan pernyataan transaksinya si nasabah tuh. Itu akan keluar berapa. Ya, bunganya tetap flat tapi majemuk ya, Bu. Ngegulung. Walaupun misalnya 3% setahun, nah tahun depan ngegulung tuh dari bunganya dibungain lagi gitu. Yang saya tahu itu perhitungannya mirip kayak bunga kartu kredit. Nah, modelnya kayak gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman pastikan ya kalau kita jual ini, teman-teman kalau ada fasilitas-fasilitas ini nasabah mau pakai, teman-teman harus informasikan ya, jangan sampai nanti dia merasa nggak paham produknya, dia nggak ngerti, merasa dibohongin, padahal enggak, karena kita udah jelasin, karena itu ada fasilitasnya, tapi ada risikonya, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, teman-teman ada namanya reduce paid up. Reduce paid up ini adalah nurunin UP, ya. Kalau gitu mending nggak usah diinformasiin ya Bu. Nah, ini bebas aja. Tapi kalau misalnya nasabah lagi berjalannya waktu, nasabah mungkin bertanya sama Bapak Ibu, ada nggak fasilitas misalnya cuti premi? Ada, tapi kamu harus lunasin. Ya, lunasin terus ada bunganya. Kalau kamu setuju, oke. Kalau enggak, jangan. Selama nasabah kita, Bapak Ibu, bisa bayar, nah, ya prioritaskan untuk dia bayar polisnya. Nah, ini fasilitas yang ini nih Bapak Ibu, pinjaman premi itu kalau memang benar-benar nasabah kesulitan. Kan fasilitas itu diberikan kemudahan gitu ya. Ketika dia mau polisnya tetap jalan, tetap terproteksi, tapi ada kesulitan bayar. Nah, boleh fasilitas itu boleh digunakan yang pinjaman premi ya. Tapi kalau enggak, ya nggak ada masalah, ya kan? Bayar 10 tahun, diproteksi sampai sekian. Nah, di tengah jalan dia merasa kesulitan, fasilitas itu boleh digunakan. Ya. Oke. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah polis bebas premi disertai UP dan nilai tunai dijamin. Ya. Nah, jadi gini, Bapak Ibu. Kita juga ada fasilitas di mana
kalau nasabah mengajukan pembayaran premi yang disertai dengan penurunan besarnya UP dan nilai tunai yang dijamin. Jadi gini, Bapak Ibu ibaratnya contohnya Bapak Ibu punya polis perwarisan. Bapak Ibu kontrak bayarnya harus 10 tahun. Saat ini Bapak Ibu bayarnya baru 8 tahun. Kemudian lagi tahun yang ke-9 dan ke-10, aduh saat ini aku lagi kesulitan, lagi pandemi, nggak bisa bayar premi. Tapi saya mau tetap ada proteksi. Nah, ada fasilitas namanya, Bu, berarti tahun ke-9 sama ke-10, Ibu nggak bayar nggak apa-apa. Tapi UP-nya Ibu diturunin. Otomatis nilai tunainya juga jadi berubah ya. UP-nya diturunin, dihitungnya dari apa? Kan Ibu kemarin udah bayar. Selama 8 tahun bayar premi. Nah, itu nanti dihitung lagi sama kita dengan usia saat ini. Jadi UP-nya jadi otomatis turun, teman-teman. Nilai tunai yang dijaminnya juga jadi berubah. Nah, ini fasilitas reduce paid up. Tuh. Tapi teman-teman sekali lagi, sayang ya, di mana-mana pengennya UP naik, bukan UP turun. Ya. Oh, suara saya hilang. Kak Putri, bagaimana? Aman apa? Nggak kedengeran? Ada suara aku? Suaranya jelas kok, Kak Ido. Oke. Jadi Pak Binsar mungkin kena angin, ingin sepoi-sepoi, apalagi siang gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi reduce paid up contohnya gini, teman-teman. Jadi si nasabah punya UP 1 miliar, ya kan preminya kan 9 juta setahun. Nah, kemudian lagi ya, dia bayarnya udah berapa tahun nih? Ya, berarti tahun ke-9 nih contohnya, nasabah ini kesulitan untuk bayar dan tahun ke-10. Nah, nanti dihitung ulang, teman-teman. Ya. Jadi, dihitung ulang tanpa nasabah bayar premi lagi, tapi uang pertanggungannya diturunkan atau disesuaikan dengan total premi yang sudah nasabah bayar. Nah, jadi otomatis juga nilai tunainya akan berpengaruh ya. Nah, gitu. Jadi si nasabah UP-nya tadinya 1M jadi 700 juta dan seterusnya gitu ya sampai 700 juta. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Oke. Fasilitas reduce paid up bisa diambil usia polis sudah berjalan berapa tahun ya. Oke, nah di sini teman-teman, kalau reduce paid up ini sama tahun ketiga. Jadi Bapak Ibu syaratnya gini ya, uang pertanggungan dan nilai tunai yang dijamin akan disesuaikan berdasarkan total pembayaran premi. Jadi udah bayar premi, misalnya Ibu mau udah melakukan reduce paid up di tahun keempat, ya dari total premi yang dibayar udah berapa, ya nanti ditentuin deh UP yang baru turunnya tuh jadi berapa. Ya karena makin kecil, ya baru sedikit bayarnya, otomatis nanti preminya pun jadi UP-nya pun jadi sangat rendah gitu ya. Gitu. Jadi tahun keempat ya Bu, setelah ulang tahun polis ketiga berarti masuknya tahun keempat. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, apabila pengajuan perubahan polis dilakukan tidak pada ulang tahun polis, kan bisa aja di nasabah melakukannya bukan di ulang tahun polisnya. Ulang tahun polis tuh misalnya sekarang tanggal 3 Agustus, berarti 1 tahun polisnya sampai 2 Agustus 2022. 3 Agustus sudah masuk tahun ke-2, gitu ya, tahun depannya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau bukan pada ulang tahun polis, maka nilai tunai yang dijamin akan dihitung secara proporsional. Nah, batasan ini 20 juta minimalnya. Jadi kalau diminta diturun-turunin lagi di bawah 20 juta nggak bisa. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini untuk reduce paid up gimana Bapak Ibu? Aman lah ya. Ingat ya, yang kita jual tuh sebenarnya adalah uang pertanggungan, Bapak Ibu. Jadi fasilitas-fasilitas ini adalah fasilitas memang, tapi kalau misalnya tidak diperlukan, nggak usah dipakai. Ya. Nah, kemudian lagi teman-teman, ya.
Reduce peta pakai alteration ya Bu untuk merubahnya. Iya, nanti tetap harus sejauh ini kita belum ada alteration untuk warisan, ya kan karena produk ini baru, Bapak Ibu, ya. Apakah nanti akan ada otomatis alteration atau kita harus mengajukan ke lewat CFS-nya Ibu? Nah, itu mesti saya konfirmasi dulu ya. Jadi kalau nasabah, kalau kita produk unit link kan kita udah otomatis ada alteration di Proofforce ya. Tapi kalau ini sih belum ada sih Bapak Ibu di Proofforce-nya. Belum tersedia gitu. Nanti kita konfirmasi dulu ya. Mungkin Kak Putri bisa bantu untuk konfirmasi. Oke, nah teman-teman, pemulihan. Pemulihan ini adalah kalau polisnya lapse. Jadi kalau polis lapse boleh dipulihin maksimalnya 24 bulan dan tidak pernah melakukan kemudian lagi nggak pernah surrender. Iya kalau udah surrender ya nggak bisa dipulihin lah. Surrender kan berarti dia udah tutup polisnya, udah duluan. Ini kepedean nih nasabah ya. Dia udah surrender, udah punya polis di Prudential, dia mau pulihin. Nggak bisa. Oke, melunasi seluruh premi yang tertunggak termasuk pinjaman premi otomatis dan segala macamnya, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Prudential, apakah nasabah nanti harus medical dan sebagainya, itu udah keputusannya underwriting ya. Oke, jadi ngelunasin premi yang tertunggak, nah dan juga biaya-biaya. Dan jangan lupa nanti isi form pemulihan ya. Oke. Nah, teman-teman, tebus polis Bapak Ibu ini kalau sebenarnya nih, saya rasa sih ini nggak usah kita bahas ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu. Jadi kalau di ilustrasi itu, kalau nasabah surrender tapi bukan di akhir tahun polis akhir tahun. Karena kalau di polis, Bapak Ibu itu kan ada nilai tunai, tapi nilai tunainya tuh di akhir tahun polis pertama, tahun polis kedua, tahun polis ketiga gitu kan. Dan namanya orang surrender kan bisa jadi nggak harus di akhir tahun polisnya, bisa aja di tengah-tengah gitu. Nah ini ada rumusan yang nasabah di ilustrasinya pun ada gitu. Jadi nanti pakai proporsional untuk berapa nilai tunainya, begitu Bapak Ibu. Ya, oke. Ini perlu dijelasin nggak Bapak Ibu? Nanya dulu ya, nggak usah ya kalau menurutku ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu ya. Oke, nah kemudian lagi untuk operationnya gimana? Ini spesifikasi dari produknya, umurnya 21 tahun atau 18 tahun. Oke, usia masuknya 1 sampai 70, masa proteksinya Bapak Ibu sampai 99 ya. Nah, ini maksudnya agregat sama UPPCB gimana? Jadi Bapak Ibu cek dulu nasabah Anda udah punya PCB 88 belum? Kalau udah punya PCB 88, Bapak Ibu, dan dia mau beli perwarisan dengan tertanggung yang sama, berarti uang pertanggungannya dijumlah, nanti kita bisa tahu berapa, apakah dia harus medical atau tidak. Jadi uang pertanggungannya jumlah di PCB dan di perwarisan. Nah, gitu Bapak Ibu, ya. Oke, kemudian lagi UP kurang dari 5 miliar non fakultatif, lebih besar dari 15 miliar adalah perhitungan fakultatif. Ini lebih ke arah kita reaskan ya, fakultatif non fakultatif itu mereaskan ya. Oke, kemudian lagi mata uangnya adalah rupiah, free look 14 hari kalender. Masa tunggu tidak ada karena ini manfaatnya meninggal, jadi tidak ada masa tunggu. Proses underwriting tetap diproses, tidak ada riders, dan minimal preminya 300. Nah, Bapak Ibu, periodenya pilihannya 5, 10, 15. Ya. Jadi silakan nasabah mau bayar 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Dan ini nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau nasabah udah 10, ya 10, nggak bisa jadi 5. Udah 15 ya 15, nggak bisa jadi 10 atau sebaliknya. Nah, ini komisi, teman-teman, ya. Kalau komisi mah Bapak Ibu ingat ya. Saya tampilin aja deh, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu coba saya lihat ada ilustrasinya nggak ya? Oh, nggak ada ilustrasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada yang punya ilustrasi perwarisan nggak? Kalau mau kita bikin harus pakai ini Bapak Ibu, pakai sebentar ya, kalau Bapak Ibu kita mau coba bikin ilustrasi apa enggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Pak Binsar gimana, aman?
Ada yang mau ditanya, Pak Binsar? Oh, suara saya kedengeran nggak Pak Binsar? Mau dicoba, kata Bu Bonita, boleh. Saya coba masuk dulu ke ini ya, ilustrasinya dulu, teman-teman. Oke, nanti saya coba masuk ke Zoom. Bu Bonita udah pernah nyoba belum? Bu Nova berarti reduce speed up pakai alteration atau tidak? Sejauh ini belum ada di alteration di proof force, ya. Tapi kalau nanti sudah ada, biasanya tetap pakai ini, Bu. Tetap pakai alteration yang ada di proof force. Karena kan mesti dihitung dulu ya, berapa ininya, nilai tunainya berapa. Ini muter-muter. Oke. Nah, saya masuk dulu ke Zoom. Kemudian lagi. Iya. Baru nanti bisa nge-link di sini. Oke, Bapak Ibu. Ini udah masuk kan berarti. Nah ya, ini kita coba share screen-nya. Ini kelihatan ya. Nah, ini proof force ya. Nah, jadi kalau kita bikin nanti perwarisan, Bapak Ibu, ini apa ya? Ini Procerah PGB produknya. Kita mau lihat. Nah, ini dia. Contoh aja nih Bapak Ibu ya. Kalau kita buat perwarisan seperti biasa kan Bapak Ibu, siapa nama, kemudian segala macamnya diisi ya. Kemudian Bapak Ibu pilih tradisional, konvensional. Nanti akan keluarlah perwarisan ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat di sini ya. Mau kira-kira nih bayarnya mau berapa tahun nih Bapak Ibu? Di sini ada pilihan. Mau 5, 10 atau 15 ya. Nah, misalnya kita pilih 5 tahun nih Bapak Ibu. Boleh nggak? Boleh ya. Uang pertanggungannya mau berapa di sini? Kalau kita rubah contoh ya, biar sama kayak contoh-contoh sebelumnya 1 miliar ya Bapak Ibu ya. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Oke. Sip ya. Ups. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu kita hitung. Hitung di sini hitung ya. Nah, jadi akan terlihat bahwa dengan 1 miliar ya, bayarnya 5 tahun Bapak Ibu, berarti kalau bayarnya bulanan, saya pilihnya bulanan ya, berarti 2,8 atau 2,9 juta. Bu Nova. Kayaknya lagi tawuran sama anaknya tuh. Nah, Bapak Ibu, udah ya sampai sini ya. Jadi total premi yang disetahunkan karena sebulannya 2,9, berarti setahunnya 34 atau 35 juta deh ya, bahasanya kurang lebih 35 juta. Dan dia bayar hanya 5 tahun, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu maunya tahunan, ya, kita hitung lagi, beda ya, lebih rendah. Jadi ibaratnya diskonnya sebulan tadi. Oke. Nah, ini kita anggap aja tahunan. Nah, kalau Bapak Ibu mau bayarnya lebih panjang lagi, ya sama aja. Kalau mau bayar 10 tahun, kita hitung. Ya, ini jadi ibaratnya lebih ringan kalau 10 tahun. Ya tergantung sih nasabah ya, mau bayar 5 tahun, 10 tahun, bebas-bebas saja. 15 tahun bebas saja. Teman kalau memang semakin lama, berarti nasabah dia harus memang mempersiapkan uangnya tuh dia yakin bahwa punya uang dalam waktu cukup panjang gitu ya. Oke, nah kemudian lagi Bapak Ibu kita kelanjutkan. Ini tadi berarti bayarnya 10 tahun ya teman-teman ya.
Nah, ketika udah jadi ilustrasi, Bapak Ibu, ya, ini kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini mohon maaf nih, karena saya pakai handphone, jadi terlihatnya nanti Bapak Ibu saya kasih lihatnya separoh-separoh ya. Nah, berarti ini adalah premi ya, yang tadi udah setahun 18.400.000, bayarnya berapa tahun? 10 tahun. Ya. Berarti total selama 10 tahun adalah 184 juta dia bayar. Oke, dengan UP 1M. Nah, Bapak Ibu akan lihat di sini ya, ringkasan ilustrasi meninggal. Ini mohon maaf nih, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini nasabah total preminya 18.400.000 tahun, uang pertanggungannya adalah 1 miliar. Kita geser ke kanan Bapak Ibu. Nah, kalau nasabah meninggal dunia adalah ditambah warisan booster. Warisan booster, kalau kita lihat secara ilustrasi di sini, warisan boosternya masih 0 Bapak Ibu. Tahun pertama sama tahun kedua. Tapi tahun ketiga dan seterusnya sudah ada warisan booster. Di sini warisan booster, kita akan menganalogikannya seperti unit link, di mana ada rendah, sedang, tinggi. Dan ini sifatnya adalah asumsi kalau warisan booster. Sehingga Bapak Ibu nilainya belum tentu sekian. Makanya bila kita anggapnya adalah asumsi jika ada. Jadi yang pasti itu adalah UP-nya. Warisan booster ini ibaratnya bonusnya. Jadi ketika nasabah meninggal dunia, nih Bapak Ibu kita geser lagi. Misalnya nasabah meninggalnya di tahun ketiga deh, misalnya ya, tahun ketiga sudah ada warisan boosternya. Berarti akan terima uang pertanggungan ditambah warisan booster. Ini kalau meninggal, kita ngomong meninggal, ketika kita jelasin ke nasabah. Ido, kok di sebelahnya ada abu-abu? Ya, 50 juta ini apa? Ini adalah campaign. Ada tambahan berarti berapa persen tuh Bapak Ibu? Dari 1M, 5% ya, 5%. Kalau nasabah beli polis ya saat ini, dia akan dapat tambahan ekstra UP. Jadi kalau meninggal dapat tambahan 50 juta pokoknya. Ini ada tambahannya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita ngomongin kalau meninggal. Yang abu-abu ini kalau campaign ya Bapak Ibu. Kalau bukan campaign itu enggak ada, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke berikutnya, ke yang ilustrasi selanjutnya. Nah, di ilustrasi selanjutnya, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ada namanya nilai tunai yang dijamin. Bentar. Kelihatan enggak? Nah, nih teman-teman. Warisan boosternya diambil bunga yang mana, Bu? Kalau warisan booster itu kan ada rendah, sedang, tinggi yang tadi aku sampaikan. Itu bisa aja jadi kayak unit link. Unit link itu kan ada yang kalau mau rendah 5, sedang 10 misalnya gitu ya, tinggi 15. Tapi itu kan nggak patokan bahwa akan keluar yang 5, 10 atau 15. Nah, jadi ini si warisan ini untuk mengilustrasikan warisan booster tuh seperti itu analoginya. Jadi kalau Ibu sekedar untuk mempresentasikan ke nasabah, mau pakai yang rendah pun boleh, tapi nilai yang rendah itu juga bukan patokan. Bisa jadi nanti lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah. Karena informasi warisan booster itu akan dikasih tahu di pernyataan transaksinya si nasabah, ada laporan tahunannya itu. Nanti dikasih tahu warisan boosternya berapa gitu. Kayak gitu sih Bu Bonita. Jadi kita nggak bisa mau diambil bunga yang mana. Kalau Ibu sekedar mau menginformasikan ke nasabah, asumsinya mau pakai yang rendah atau sedang boleh. Tapi ingat itu bukan
dijamin ya. Nah, itu juga kalau ada. Karena tadi yang seperti saya sampaikan, yang pasti dijamin adalah UP-nya. Nah, kalau nilai tunai yang dijamin pasti dapat sesuai dengan yang tertera di tabel ya. Sip. Nah, ini dia nih kita mau bahas. Bapak Ibu kan kita bisa lihat di sini nih. Nilai tunai yang dijamin. Nah, ya. Jadi kalau nasabah surrender, ketika dia surrender, ini kita asumsi nggak ada pinjaman polis ya, nggak ada pinjaman premi gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika nasabah surrender, anggaplah di tahun keberapa nih? Sebentar ada WA masuk. Ya, Bapak Ibu, ini di tahun keberapa? Misalnya tahun di umur nasabah umur 48. Nah, nilai tunainya 15.800.000. Kalau surrender ini yang dijaminnya. Dan ini nih ada di dalam polis Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih si nasabah udah bayar berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 19 jutaan kali 5 kurang lebih 100 juta kurang ya, 100 juta kurang. Nah, nilai tunai yang dijaminnya berapa nih? 15%-an ya Bapak Ibu ya. Tuh, ya. Jadi ini kalau dia tutup polis ini. Jadi makanya Bapak Ibu sayang ya kalau kita ketika dia surrender terus yang diambil hanya ini ya. Sayang jadi kalau dia tutup polis gitu rugi gitu ya kalau secara hitung-hitungan. Nah, kemudian lagi ketika dia surrender ya kan ada nilai tunai dijaminnya itu yang pastinya. Nah, ada namanya warisan cash booster. Warisan cash booster tuh bonusnya dia ya, teman-teman ya. Nah, warisan cash boosternya ada rendah, sedang, tinggi di sini. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau dia surrender tuh otomatis nggak dapat tuh warisan cash booster. Kalau secara ilustrasi di sini ya, baru mulai nongol nih di tahun kelima dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ada rendah, sedang, tinggi, ini adalah warisan cash booster ketika dia surrender. Jadi ada nilai tunai dijamin ditambah warisan cash booster. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Yang ada di polis yang mana Ido? Yang ini. Nih, nilai tunai yang dijamin yang A ini, teman-teman. Itu pasti itu ada karena dia yang dijamin. Nah, nilai tunai akan terus Bapak Ibu ya, akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah nilai tunai yang dijamin ya. Nah, ujung-ujungnya ya kurang lebih jadi mirip-mirip sama UP-nya ketika umur 99. Ya, itu yang dijaminnya. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, kalau nanti misalnya di umur 60 si nasabah mau surrender, ya ini nilai tunainya nih Bapak Ibu 93.996. Sama total yang dia bayar kayaknya ya belum balik. Tapi itulah nilai tunai ketika nasabah surrender. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau kita diskusiin silakan. Sisanya lebih ke arah ini ya, bayarnya, polis berlakunya ya, teman-teman pasti udah mungkin kalau buat bisa lihat nanti. Nah, itu aja. Bapak Ibu berkaitan dengan ini. Ya, berkaitan dengan ilustrasi Bapak Ibu. Sip. Ya. Oke, kita leave di sini, leave aja. Nah, jadi balik ke sini. Nah, teman-teman, Bu Bonita gimana? Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan atau mau didiskusikan? Iya. Oke, jadi itu ya Bu Bonita ya nilai tunai yang dijamin yang ada di polis yang itu. Sama. Nah, teman-teman, itu adalah standar ya dari premi standar. Kemudian kalau nanti Ibu polis nasabahnya dari underwriting substandar kan mesti buat ilustrasi baru lagi ya sesuai dengan kode-kode rating yang dikasih underwriting. Oke. Jadi nilai tunai yang dijamin sesuai dengan tertera di tabel ya. Iya Pak Haryanto. Yang penting Pak Haryanto lihatnya adalah yang ada di polis ya, di polis. Jadi nanti kalau ketika kita nyerahin polis, kita jelasin lagi ke nasabah, Pak ini nilai tunainya kalau Bapak surrender adalah yang ini yang dijamin. Nah, nanti ada warisan cash booster itu adalah tambahan gitu. Oke. Nah,
Selanjutnya, Bapak Ibu, ya, yang berikutnya ini adalah pengecualian. Ya, kalau pengecualian saya bacain aja ya, Bapak Ibu ya. Pengecualian tindakan bunuh diri, ya, percobaan bunuh diri dan segala macamnya, tindakan pidana kejahatan, pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran dan segala macamnya. Saya rasa Bapak Ibu baca aja ya. Pengecualiannya. Jadi bunuh diri nggak di cover ya. Oh, boleh deng asal udah lewat 12 bulan. Kok gitu ya jawabnya si Ido ya? Boleh deng. Di mana-mana jangan bunuh diri ya Bapak Ibu, tapi di polisnya dinyatakan demikian. Oke. Kalau di syariah sama sekali nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Polis berakhir kalau dibatalkan ya, iyalah kalau nasabahnya batalin polisnya ya, atau perusahaan atau Prudential membatalkan polis ya otomatis udah nggak ada proteksi lagi. Kalau udah ditebus surrender juga apalagi ya, udah lapse juga demikian ya, udah meninggal juga iya. Ya, jadi kalau udah meninggal polisnya udah berakhir. Nggak bisa pas meninggal polisnya dibawa-bawa ya. Masuk ke dalam kubur. Jaminan. Aku punya polis. Oke, Bapak Ibu, kemudian lagi selanjutnya. Pak Jemi, kalau nasabah ngambil fasilitas Reduce premi, Reduce paid up kali. Karena masalah keuangan, tapi tahun kelima nasabah mau upgrade kembali, nggak bisa. Reduce paid up itu berarti UP diturunin, nggak usah bayar premi. Jadi kalau reduce premi itu nggak ada, jadi kita nggak boleh ngurangin premi, Pak Jemi. Yang ada reduce paid up, UP-nya diturunin. Jadi pas tahun keempat. Jadi UP-nya turun. Nanti dia selama-lamanya UP-nya akan segitu sampai umur 99 dan nggak bisa dirubah. Nggak bisa di-upgrade lagi, Pak. Sekali tidak gitu. Jadi gitu ya Pak Jemi ya. Nggak boleh ya Pak Jemi. Gitu. Nah, sekarang teman-teman nih, ya. Oh, nomor 6 itu maksudnya apa ya? Nomor 6. Oh, pengajuan klaim manfaat asuransi meninggal dunia disetujui oleh Prudential. Oh, ya jadi kalau ada nasabah, dia ngajuin klaimnya, klaim perwarisannya ini, ajuin klaimnya klaim meninggal, ya otomatis udah selesai, polisnya berakhir gitu. Mana yang terjadi lebih dulu dari poin-poin ini. Jadi polis tuh berakhir kalau polis enforce terus nasabah meninggal, polis berakhir. Kalau polisnya lapse, polis kan berakhir, ya kan? Kemudian lagi tertanggungnya udah meninggal, ya juga berakhir. Jadi dia pas ngajuin klaim, ya ngajuin klaim untuk meninggal, disetujui ya udah berakhir polisnya. Ini sih sebenarnya lebih bahasa, lebih menekankan kembali begitu, Pak. Iya. Jadi berapa hari setelah nasabah meninggal, klaim asuransi warisan bisa dicairkan, Bu Teresia. Selama lancar-lancar aja, Bu, itu maksimal sebulan itu udah oke. Ya, ada yang 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Itu nanti tergantung kelengkapan dokumen. Jadi kalau dokumennya lengkap, Bapak Ibu semuanya dikirim ke Prudential. Kadang-kadang mungkin dikirimnya enggak sekalian, tapi baru sekian, terus dikirim lagi gitu ya. Maksimalnya 1 bulan tuh udah bisa diterima kok sama penerima manfaat, ditransfer ya. Ditransfer ke rekening pemegang polis atau penerima manfaat gitu. Nanti Ibu tinggal telepon deh, gimana? Udah keluar, udah cair uangnya, alhamdulillah. Senang bisa membantu ya. Walaupun saya cuma bisa ngepelin ketika nasabah saya meninggal paling 300.000, 500.000, sejuta, tapi dari Prudential dikepelinnya langsung 1 miliar, misalnya gitu ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu itu berkaitan dengan perwarisan. Nah tadi mungkin sedikit kita bahas apa ya Bapak Ibu ya, perbandingan ya dengan polis-polis tradisional kita yang kita punya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya nih, kalau kita ngomongin bandinginnya apa dulu nih? PCB ya? Ya, PCB 88 atau Prucinta tadi ya? Kayaknya mintanya Prucinta. Maaf. Prucinta ya, Prucinta
Satu lagi sama pewarisan ya, teman-teman ya. Nah, kalau satu Prucinta adalah syariah, kalau pewarisan adalah konvensional ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pembayaran preminya. Kalau dari pembayaran preminya gimana, Bapak Ibu? Di Prucinta berapa lama bayarannya? Sepuluh ya. 10 tahun. Ups, ini harus nyala. Saya turunin dulu. Yes, betul ya. Bayarnya 10 tahun, diproteksi 20 tahun. Kalau pewarisan, Bapak Ibu bisa pilih 5, 10, 15, diproteksi sampai usia 99. Oke, ini bayarnya. Manfaat asuransinya. Manfaat asuransinya adalah kalau meninggal di Prucinta, berarti dia terima santunan 100% ya. Ditambah nilai tunai. Nilai tunainya terjamin ya, teman-teman ya. Oke. Ini kalau meninggal ya. Tapi kalau di pewarisan yang diterima adalah 100% UP. Ditambah bonusnya warisan booster. Manfaat asuransinya yang lain ada nggak di Prucinta, teman-teman? Apalagi? Ya, buku Suma betul 5, 10, 15. Manfaat yang lainnya gimana, Bapak Ibu? Di Prucinta apalagi? Yes, Pak Rianto, meninggal kecelakaan, benar ya. Kalau di pewarisan ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan, Bapak Ibu, berarti ada tambahan lagi. Jadi totalnya berapa? Bisa 300% atau 400% gitu ya Bapak Ibu ya. Atau maksimalnya 400%, tergantung kecelakaannya. Kalau bulan Ramadan 400, kalau di luar bulan Ramadan 300. Plus ditambah dengan nilai tunai. Ini kalau meninggalnya kecelakaan. Ya. Kalau di pewarisan ada enggak? Enggak ada. Oke. Kemudian apalagi Bapak Ibu pembedanya? Kalau jatuh tempo ya. Kalau jatuh tempo Bapak Ibu berarti di Prucinta Bapak Ibu pengembalian premi atau kontribusi. Pengembalian kontribusinya. Ya, tapi kalau misalnya di pewarisan pas jatuh tempo karena dia 99 tahun berarti UP ditambah warisan booster kalau ada. Oke. Ya. Apalagi Bapak Ibu bedanya Prucinta sama pewarisan? Ups. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi ya? Masanya lebih pendek, kemudian dia ada nilai tunai, ada pengembalian 20 tahun dan fasilitas ya. Fasilitas yang tidak dimiliki. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau di apa? Fasilitas tidak punya fasilitas apapun, tidak ada pokoknya nggak bayar labs, nggak bayar labs gitu ya. Kalau di sini masih punya fasilitas namanya automatic premium loan. Tapi ada impact-nya ya, harus dikasih tahu. Ya. Apalagi Bapak Ibu kita ngebandinginnya. Ya, nggak ada fasilitas pinjaman, benar Bu Arni. Ada lagi teman-teman?
Karena pasti ini lebih panjang, Bapak Ibu, pewarisan, ya mau nggak mau dia nilai tunainya juga tidak akan sama seperti di Prucinta, yang ibaratnya nilai tunainya itu langsung di akhir tahun ke-20, ya kan? Itu langsung akan sama dengan total premi yang dia bayar atau total kontribusi yang dibayar. Tapi kalau di pewarisan, itu akan lebih panjang lagi. Jadi nggak 20 tahun gitu, ibarat baliknya gitu ya. Itu lebih panjang lagi, teman-teman. Ya. Oke, kemudian apa lagi ya, teman-teman? Ya, nanti Bapak Ibu bisa berbandingkan dengan ininya, ya. Bisa dibandingkan dengan masing-masing punya preminya berapa di usia yang sama, jenis kelamin sama, ya, dan sebagainya itu disamain, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membandingkan antara Prucinta dengan Pruwarisan. Nah, kalau dilihat dari ini, Bapak Ibu, kita apa nih cocoknya buat nasabah yang bagaimana nih Bapak Ibu? Di Pruwarisan sama Prucinta. Pruwarisan bisa 300.000, Prucinta juga bisa, karena mungkin sekarang masih ada campaign apa nggak tahu ya, yang bisa sampai 100.000, ya kan? Nah, di luar itu apa, teman-teman? Secara emosional kalau di Prucinta nggak panjang-panjang, ya. Tapi kalau Pruwarisan enaknya udah nggak pusing-pusing lagi, udah ninggalin duit segitu. Kalaupun udah bayar 10 tahun udah nggak ribet-ribet lagi misalnya gitu ya. Nah, kalau Prucinta ini teman-teman berarti dia harus apa? Kalau mau diperpanjang 20 tahun, UP-nya kalau dia mau sama berarti preminya naik. Benar nggak? Tapi kalau Pruwarisan, ya terus saja UP-nya terus sama, ya nggak ada ribet-ribet masalah premi. Nah, pertanyaannya, Bu Anita, kalau bayarnya 5 tahun, perlindungannya 99. Setelah 5 tahun, nilai tunai tidak ada perubahan ya, Bu? Nilai tunainya nggak diapa-apain. Pokoknya nilai tunainya ada. Nilai tunainya bahkan cenderung mungkin nanti juga akan naik secara perlahan nilai tunainya. Walaupun dia bayar cuma 5 tahun ya, Bu. Gitu. Jadi tetap ada nilai tunainya. Selama nggak di surrender, nggak diapa-apain kan, iya juga nggak kepake, namanya juga nilai tunai ya, itu kan kalau surrender. Nah, Pak Arianto, kalau misalnya Prucinta yang manfaat meninggal kecelakaan saat bulan Ramadan, apakah berlaku untuk nasabah non-muslim? Ya iya, masa buat yang muslim aja. Kan ngomonginnya bulan Ramadan, bukan ngomonginnya orang muslim yang meninggal di bulan Ramadan, nggak ada kan? Jika tertanggung atau peserta meninggal di bulan Ramadan atau 2 minggu setelah Lebaran, maka akan terima 400%. Gitu. Nggak apa-apa Pak Haryanto. Gara-gara 400% mesti pindah kan nggak mungkin ya. Oke, nah jadi teman-teman ada lagi. Jadi mungkin kalau kita bandingkan ini ya secara premi atau kontribusi nanti Bapak Ibu bisa buat ya di rumah, kira-kira kemudian lagi nasabahnya. Nah, setuju yang mana? Gitu ya. Oke, kalau yang Prucinta ada unsur selain religius, unsur sosial, ya, kemudian lagi bisa dipergunakan untuk wakaf, gitu ya. Kalau di Pruwarisan, ya memang murni untuk ya keluarga. Ya, kalau di Prucinta bisa 2, untuk keluarga dan juga untuk dia sosial untuk diwakafkan. Ya masing-masing plus minus dari masing-masing produk ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ada nasabah mau yang nggak ribet-ribet, mau sampai 99, ya udah gitu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau tidak ada yang kita diskusikan lagi, demikian informasi dari kami ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti Kak Putri ada yang mau ditambahkan? Atau ya tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Kak Putri? Udah terjawab semua sih Mbak Ido untuk pertanyaannya. Oh gitu, oke. Berarti aman-aman damai ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, dan Kak Putri udah mengeluarkan kode checkout-nya. Ini kode checkout.
Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Kak Putri udah bantu untuk menjawab pertanyaan di chat box ya. Terima kasih Mbak Ido. Terima kasih teman-teman. Oke Bapak Ibu, sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya dan tetap produktif, bisa jualan lewat cekatan ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Thank you. Ya, selamat pagi. Makasih ya Kak Putri. Terima kasih Mbak Ido.